Maverick menjadi pilot uji coba. Hari ini dia akan melakukan uji coba Max 9 sebelum ke Max 10. Namun dia mendapat berita jika program itu dibatalkan oleh Chester Kane karena kekurangan anggaran. Maverick tidak peduli atas pembatalan itu. Dia tetap akan melakukan uji coba sesuai rencana. Maverick melakukan persiapan. Honda mengingatkan Maverick jika mereka hanya uji coba untuk Max 10, tidak lebih dari itu. Ketika Maverick sudah siap untuk menerbangkan pesawatnya, Kane pun datang. Namun Maverick tetap pada rencananya. Kane masuk ke ruangan dan memerintahkan Maverick untuk kembali. Tapi Maverick pura-pura tidak mendengar dan kata Honda jika terjadi gangguan komunikasi. Maverick berhasil melewati angka 9. Sedikit lagi akan mencapai Max 10, namun kondisi pesawat sudah mengalami kendala. Maverick pun berhasil melakukan uji coba Max 10, tapi lagi-lagi Maverick menguji nyalinya untuk melewati aturan dan dia pun mendapatkan masalah. Maverick terjatuh entah ke negara apa, tapi dia berhasil ditemukan. Ken membacakan semua laporan tentang pengabdian Maverick sebagai Kapten Angkatan Laut terbaik, tapi dia tidak pernah naik jabatan dan menolak untuk pensiun. Seharusnya Maverick sudah menjadi perwira tertinggi, bukan hanya seorang kapten. Ken meminta Maverick untuk mengemaskan barangnya dan pergi ke North Island karena Maverick mendapat panggilan untuk kembali ke Top Gun. Sampailah Maverick ke markas Top Gun. Pemimpin sekarang bernama Bill Simpson dengan nama panggilan Cyclone dan rekannya dipanggil Warlock. Warlock memberitahu misi untuk menghancurkan pabrik pengaian uranium tanpa izin yang melanggar perjanjian dengan NATO sebelum pabrik itu beroperasional secara penuh. Pabrik yang berada di bawah tanah di ujung lembah yang dilindungi oleh kumpulan rudal serta pesawat tempur canggih. Maverick menyampaikan pendapatnya agar bisa menjalankan misi. Perlu pesawat pembawa 2 bom untuk 4 pesawat terbang bersama, dan Maverick mengatakan seseorang mungkin tidak akan kembali dalam misi ini. Maverick berpikir jika dia yang akan menjadi pilotnya. Tapi untuk kali ini, Maverick hanya sebagai guru untuk mengajar pilot lainnya dengan memilih 6 dari 12 pilot lulusan terbaik Top Gun. Maverick melihat Rooster, anak dari Gus, sebagai kandidat pilot dalam misi ini. Maverick menolak untuk menjadi guru karena mengingat kecelakaan ayah dari Rooster itu. Cyclone pun sebenarnya tidak ingin memilih Maverick, tapi ini atas permintaan Iceman. Cyclone memberi pilihan kepada Maverick. Jika tidak mengajar di Top Gun, maka Maverick tak akan pernah terbang lagi untuk Angkatan Laut. Iceman tidak memberitahu Maverick jika Rooster calon pilot dalam misi ini. Kemudian seorang wanita menyapa Maverick. Dia adalah Penny Benjamin, mantan dari Maverick. Penny membeli bar ini dari 3 tahun lalu. Dan mereka sedikit bernostalgia tentang masa lalu. Kemudian para pilot muda yang harus dipilih Maverick pun datang ke bar. Tidak lama kemudian, Rooster pun datang menghampiri Phoenix. Hangman dan Rooster adalah rival seperti Iceman dan Maverick di masa mudanya. Rooster memainkan sebuah lagu yang dulunya menjadi lagu favorit ayahnya. Maverick jadi mengingat masa lalunya bersama Gus dan teringat tentang kecelakaan yang menewaskan Gus. Keesokannya, para pilot terbaik berkumpul. Warlock memberitahu tujuan mereka berada di sini dan akan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin dalam misi. Warlock memperkenalkan instruktur mereka, yaitu Maverick. Maverick tidak banyak memberikan pelajaran. Dia meminta mereka untuk langsung menunjukkan kemampuan. Pelatihan pun dimulai. Payback didampingi Fanboy dan Rooster sendiri akan melaksanakan misi latihan, yaitu menembak Maverick. Payback meminta tantangan push-up 200 kali untuk pilot yang pertama gugur, dan Rooster menjadi pilot yang pertama kali ditembak oleh Maverick, lalu dilanjutkan oleh pilot lainnya. Sekarang giliran Phoenix didampingi Bob dan Hangman sendiri untuk melawan Maverick. Hangman terus mengejar Maverick, tapi Phoenix sudah ditembak oleh Maverick. Rooster dan Hangman kembali melawan Maverick. Karena Rooster menyimpan dendam kepada Maverick, dia sangat ingin mengalahkannya dan melanggar batas ketinggian dalam penerbangan. Namun usaha Rooster belum bisa untuk melampiaskan dendamnya itu kepada Maverick dan dia harus push up lagi. Phoenix menghampiri Rooster. Dia kesal karena Rooster melanggar aturan. Phoenix tidak mau jika Rooster dikeluarkan dan dipimpin oleh Hangman. Rooster bercerita jika Maverick menarik semua pendaftaran dirinya ke Akademi Angkatan Laut dan Maverick menunda karirnya selama 4 tahun.
Di sisi lain, Cyclone marah kepada Maverick atas pelanggaran batas ketinggian dari pesawat yang mereka piloti dalam latihan tadi. Sudah karakter Maverick selalu menjawab dengan jawaban yang menurutnya benar. Walaupun Cyclone berkata jika setiap misi mempunyai resiko, tapi tidak dengan Maverick. Maverick melatih mereka agar misi berhasil dan semua pilot bisa pulang dengan selamat. Maverick memberikan proposal untuk meminta izin menurunkan batas ketinggian penerbangan agar bisa melatih pengeboman demi keperluan misi. Hari ini, Maverick mulai menjelaskan tentang misi mereka. Maverick menyampaikan rencana yang akan dipakai. Mereka tidak boleh terbang terlalu tinggi agar rudal musuh tidak bisa mendeteksi kedatangan mereka. Mereka juga hanya diberikan waktu 3 menit agar bisa sampai ke tempat musuh. Para pilot pun mulai merasa tegang. Mereka harus berpacu melawan waktu. Mereka mulai melakukan pelatihan dan Maverick mereview latihan mereka. Tentu saja ini pelatihan yang sulit dan mereka tidak bisa langsung menyelesaikannya dengan baik. Ketika review latihan, Rooster dan Maverick terlibat perdebatan. Walaupun Rooster berhasil menyelesaikan misi, tapi dia sudah melewati batas waktu 3 menit. Jika misi sebenarnya, sudah pasti pihak musuh akan mengejar dan membunuh mereka. Maverick tidak mau itu terjadi. Lalu Hangman menyindir Rooster agar melupakan masa lalu di mana ketika ayah Rooster yang terbang bersama Maverick namun tewas dalam latihan, dan itu membuat Rooster marah. Esoknya, Maverick berkunjung ke rumah Iceman. Penyakit Iceman kembali kambuh dan membuatnya sulit untuk berbicara. Maverick bercerita tentang Rooster yang masih marah dengannya. Maverick meminta Iceman agar dirinya saja yang menjalankan misi itu, tapi Iceman tidak bisa dan meminta Maverick untuk merelakan kejadian yang sudah merenggut nyawa Gus, sahabatnya yang tidak lain ayah dari Rooster. Maverick bingung. Jika dia mengutus Rooster dalam misi ini, ada kemungkinan Rooster tidak selamat. Tapi jika dia mengeluarkan Rooster, maka Rooster akan semakin membencinya. Iceman meyakinkan Maverick jika angkatan laut maupun Rooster membutuhkan Maverick. Sebab itu, Iceman mempertahankan Maverick di Top Gun. Cyclone melihat para pilot tidak sedang berada di kelas maupun di lapangan terbang. Ternyata Maverick mengajak para pilot bermain bola pantai. Maverick ditemani oleh Penny. Lalu Cyclone menemukan mereka dan mengingatkan jika pelajaran penting belum selesai, dan bertanya mengapa mereka bermain. Maverick menjawab jika ini adalah pelatihan untuk membentuk tim yang kompak. Malamnya, Maverick mengantar Penny pulang dan kembali menjalani hubungan dengan Penny. Maverick menceritakan dirinya yang menarik berkas Rooster dan menunda karir Rooster di Angkatan Laut karena permintaan dari ibu Rooster sebelum meninggal agar Maverick tidak mengizinkan Rooster menjadi pilot setelah kecelakaan yang menimpa Gus. Obrolan mereka terputus karena Amelia, anaknya Penny, pulang ke rumah. Mereka pun panik karena masih merahasiakan hubungan mereka. Maverick terpaksa keluar lewat jendela namun ketahuan oleh Amelia. Amelia hanya berkata jangan membuat ibunya patah hati lagi. Besoknya, Warlock memberikan informasi jika tugas mereka yang semulanya direncanakan 3 minggu lagi akan dimajukan menjadi 2 minggu. Karena pabrik dioperasionalkan lebih awal. Kata Coyote jika belum ada satupun orang yang berhasil terbang di jalur rendah, namun mereka tetap diperintahkan untuk menjalani misi. Lalu Maverick melanjutkan strategi yang akan dijalankan dalam misi. Tim pertama akan menjatuhkan bom pada target, lalu tim kedua akan menembak ke arah target. Jika tembakan ada yang meleset, maka misi dianggap gagal. Lalu mereka harus keluar melewati tanjakan tinggi agar tidak menabrak gunung, dan harus menerbangkan pesawat dengan kecepatan di atas normal demi keselamatan mereka. Mereka juga harus mengendarai pesawat dalam keadaan menanjak yang membuat pesawat akan sangat berat hingga bisa membuat mereka kehabisan nafas karena tekanan gravitasi yang kuat. Maverick berpesan untuk berjuang agar mereka tidak pingsan. Misi ini terlihat sangat sulit dan berhasil tidaknya tergantung oleh pilot itu sendiri. Pelatihan pun dilanjutkan sesuai strategi dari Maverick, namun mereka masih gagal. Coyote pun sampai pingsan karena tidak kuat dengan tekanan yang sudah dijelaskan oleh Maverick. Maverick mengejar Coyote, untungnya Coyote sadar dan berhasil selamat. Tiba-tiba pesawat Phoenix mendapat serangan dari burung yang membuat mesin pesawatnya rusak.
Maverick memerintahkan Phoenix dan Bob untuk keluar dari pesawat. Untungnya mereka keluar tepat waktu, tapi mereka harus dirawat di rumah sakit. Rooster sedih dengan keadaan timnya. Rooster pun bertanya tentang Maverick yang menghalangi karirnya. Maverick hanya menjawab jika Rooster belum siap terbang berdasarkan naluri tanpa berpikir. Jika banyak berpikir dalam penerbangan, Rooster akan mati dalam pertempuran. Obrolan mereka terpotong karena kabar duka jika Iceman sudah meninggal. Setelah kepergian Iceman, Cyclone berkata jika dia yang akan mengambil alih latihan dan Maverick dilarang untuk terbang selamanya. Maverick hanya bisa menerimanya. Lalu dia menemui Penny. Maverick berniat untuk mengakhiri karirnya, tapi Penny menasihati Maverick untuk membantu para pilotnya dan pasti akan menemukan jalan keluar dari masalah ini. Cyclone menjadi instruktur dan dia memberi strategi baru. Strateginya kebalikan dari Maverick. Maverick meminta pilot agar menjalankan misi tanpa bertarung dengan pesawat musuh. Sedangkan Cyclone memerintahkan mereka untuk terbang dalam waktu 4 menit dan diberi kesempatan untuk melawan pesawat musuh. Tiba-tiba radar dalam layar menampilkan jika ada pesawat yang sedang beroperasi dan itu adalah Maverick. Maverick sekarang menjalankan misi sesuai rencana yang sudah diatur dan memberitahu bahwa strategi itu bisa berhasil dan semua pilot bisa pulang dengan selamat. Para pilot memperhatikannya dengan serius dan tegang. Maverick berhasil. Dia membuktikan jika bisa meledakkan target dalam waktu kurang dari 3 menit. Tentu saja keberanian Maverick mendapat protes dari Cyclone, karena Maverick melanggar aturan. Namun dengan pertimbangan penuh dan mempertaruhkan karirnya, Cyclone memutuskan Maverick untuk ikut dalam misi dan menjadikannya pimpinan tim. Hari itu pun tiba. Maverick menentukan 2 tim, yaitu Payback dan Fanboy, lalu Phoenix dan Bob, serta meminta Rooster menjadi pendampingnya dan pilot lainnya pun menjadi cadangan. Mereka bersiap-siap untuk terbang. Waktunya masuk ke medan tempur. Mereka mulai dengan waktu 2 menit 30 detik. Banyak rudal yang sudah terpasang di daerah itu. Rooster dan Payback sedikit tertinggal di belakang. Setelah berpikir, Rooster mempercepat pesawatnya. Maverick sudah dekat dengan target. Bob sudah berhasil membidik target, lalu Maverick pun meluncurkan bom itu dan tepat sasaran. Namun terjadi masalah pada laser milik Fanboy yang membuat Rooster tidak bisa menembak. Karena tidak ada waktu lagi, Rooster meluncurkan bomnya dengan asal, namun tepat sasaran. Waktunya mereka untuk keluar dan harus melewati banyak rudal yang menyerang mereka. Rooster hampir terkena rudal, namun Maverick melindunginya, tapi membuat pesawat Maverick terkena rudal. Karena musuh akan mengejar, maka Cyclone memerintahkan para pilot untuk segera kembali ke kapal induk. Hangman ingin menolong, namun ditolak oleh Cyclone. Ternyata Maverick masih hidup, namun helikopter musuh menyerangnya. Untungnya Rooster terlebih dahulu menembak helikopter itu. Tapi pesawat Rooster tertembak rudal. Maverick segera berlari mencari Rooster. Kemudian Maverick marah karena dia menolong Rooster agar selamat, tapi Rooster malah mencarinya. Maverick mendapat ide untuk mencuri pesawat F-14. Pesawat jadul yang pernah dikendarai Maverick tapi mampu menembak 3 pesawat MiG di 30 tahun yang lalu. Untungnya pesawat tua itu masih bisa dinyalakan, namun landasan pacu sudah hancur dan tidak bisa dilewati. Maverick mengeluarkan sayap pesawat dan pesawat pun berhasil diterbangkan. Rooster mengirim sinyal keberadaan mereka kepada kapal induk, tapi 2 pesawat musuh mendekati mereka. Sebelum diserang, Maverick terlebih dahulu menyerang 1 pesawat musuh. Terjadilah pertempuran di udara itu. Mereka saling serang dengan rudal dan tembakan. Namun di detik-detik senjata Maverick akan habis, dia berhasil menembak pesawat kedua. Tapi pesawat lainnya datang menyerang mereka, sedangkan senjata Maverick sudah habis. Maverick pun hanya bisa menghindar tanpa menyerang. Yang bisa mereka lakukan adalah segera keluar dari pesawat, namun tuas pembuka tidak bisa berfungsi. Rudal sudah dikeluarkan oleh pesawat musuh, tapi Hangman datang menyelamatkan mereka. Karena roda pesawat Maverick hancur, maka tim kapal bersiap-siap dengan pendaratan darurat. Dan pesawat pun berhasil mendarat. Seluruh tim menyambut mereka dengan bahagia.
Rooster pun sudah memaafkan Maverick. Beberapa hari kemudian, Amelia dan Penny mendatangi Maverick ke bengkel, dan Maverick melanjutkan hubungan percintaannya dengan Penny.